Halo, selamat datang di penjelajahan mendalam kita hari ini. Siapkan diri Anda untuk sebuah aha moment yang luar biasa. Iya bener banget, siap-siap aja untuk sedikit, dibongkar cara pandangnya hari ini. Betul. Karena hari ini kita akan menyelami sebuah materi yang sangat menggugah dari bahan Revive yang dirilis oleh NDC Ministry. Tajuknya menarik banget nih, yaitu integritas. Siapa kita di hadapan Tuhan? Nah, misi obrolan kita hari ini tuh sangat esensial. Kita bakal mengupas tuntas apa sih sebenarnya makna integritas sejati di tengah era media sosial ini. Ya, di mana ngebangun citra itu kan jauh lebih gampang dan terasa lebih aman ya daripada hidup apa adanya. Sangat terasa lebih aman. Karena ya, membangun citra itu kan ibaratnya. Ibarat membangun rumah ya. Observasi dari materi Revive ini memunculkan analogi yang kena banget. Membangun citra di medsos itu kayak kita bikin rumah dengan fasad depan yang sangat mewah. Fasadnya megah banget. Megah, tapi kita mengunci rapat-rapat pintu belakang kita yang mungkin penuh dengan tumpukan piring kotor atau sampah gitu. Iya, dan pertanyaannya kenapa kita ngelakuin itu? Apa murni cuma pengen terlihat hebat? Atau ada ketakutan mendalam kalau dunia sampai lihat pintu belakang yang berantakan itu, kita bakal ditolak? Takut dihakimi ya pastinya. Tepat, ketakutan akan penolakan itulah akar masalahnya. Psikologi manusia kan memang selalu nyari penerimaan sosial. Bener banget. Nah, kalau kita bedah definisi integritas dari Revive ini, integritas itu bukan soal keahlian merawat fasad biar nggak kelihatan retak di mata orang. Bukan sekedar jaga image ya. Sama sekali bukan. Integritas sejati adalah keselarasan mutlak. Kondisi di mana apa yang Anda tampilin di depan, itu sama persis dengan siapa Anda sebenarnya saat nggak ada satu orang pun yang lihat. Wow, tapi jujur aja ya, telanjang dan dikenal apa adanya dengan segala sampah di gudang kita itu kan menakutkan banget. Sangat menakutkan. Bukankah sangat wajar kalau naluri pertama kita itu nyembunyiin keburukan? Supaya nggak dihakimi orang lain, atau bahkan oleh Tuhan. Sangat wajar. Dan yang menarik, kita sering mikir kalau obsesi ngurasi hidup ini tuh penyakit khusus era digital aja kan? Iya, gara-gara ada Instagram atau medsos lainnya gitu. Padahal insting pertahanan diri buat sembunyi karena rasa malu, ini udah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Mari kita lihat kisah perempuan Samaria di Alkitab, tepatnya di Injil Yohanes pasal 4. Ah ya, kisah ini menyoroti detail psikologis yang brilian banget. Perempuan ini sengaja datang ke sumur pada siang bolong yang sangat panas. Panas terik ya itu. Iya kan? Secara logika, orang kan ambil air waktu cuaca teduh. Tapi dia pilih waktu yang ekstrim semata-mata buat menghindarin tatapan menghakimi dari tetangganya. Betul, dia menghindar. Dan pas Yesus nanya ke dia tentang suaminya, dia jawab dengan sangat taktis. Dia bilang, aku tidak mempunyai suami. Itu sebuah kalimat pertahanan yang cerdik banget sih. Secara teknis, jawabannya adalah fakta. Fakta ya. Tapi itu fakta yang dikurasi. Kebenaran parsial yang dia pakai sebagai mekanisme untuk nutupin rasa malunya atas kekacauan hidupnya. Dia kan berpindah-pindah pasangan tuh. jadi dia nyodorin fasad depan untuk menutupi realitasnya dari dunia. Milih bagian hidup mana yang aman dipamerin dan nyembunyiin masalah yang numpuk di belakang layar. Benar. Namun disinilah letak perubahannya. Yesus menembus kurasi tersebut. Dia mengetahui seluruh kebenaran yang disembunyikan perempuan itu. Dan ini yang paling penting, Yesus meningkapkan itu bukan untuk mempermalukan atau menghukumkan. Sama sekali bukan untuk menolak dia. Alasan dibalik tindakan Yesus ini adalah kunci pemahaman kita soal integritas. Dia menyingkapkannya untuk memulihkan. Wow. Untuk memulihkan. Ya, integritas di hadapan Tuhan pada akhirnya adalah sebuah penyerahan diri. Keberanian untuk lepasin topeng, karena kita sadar, di tempat kita paling rapuh, Tuhan nggak ngerespon dengan penghakiman, tapi dengan anugerah. Menyadari kalau Tuhan nggak nuntut kesempurnaan fasad, melainkan kejujuran, itu rasanya membebaskan banget ya. Sangat membebaskan. Dan kedalaman relasi yang jujur inilah yang ditangkap oleh Raja Daud. Coba kita dengarkan ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 139, ayat 1-3. Silahkan dibacakan. Ini ayat yang luar biasa. Perhatikan baik-baik kedalamannya ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Kalimat segala jalanku kau maklumi ini ngasih kita sudut pandang baru banget. Setuju.
Tuhan gak cuma lihat dinding depan kita yang dicat rapi, tapi dia udah tahu persis isi pintu belakang yang berantakan itu. Dan luar biasanya, dia tetap mengasihi kita. Ya, dan selama kita masih sibuk ngunci pintu belakang itu, kita nggak akan pernah ngebiarin Tuhan masuk untuk memulihkannya. Bener. Titik awal pemulihan sejati terjadi justru ketika fasad itu dibiarkan runtuh. Sebuah pengingat yang sangat kuat. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, kita udah banyak bahas tentang kebiasaan sembunyi dari Tuhan dan orang lain. Iya, Tapi inilah pemikiran provokatif untuk Anda renungkan hari ini. Apakah sembur siang hari Anda saat ini? Seberapa sering Anda menggunakan fasad itu justru untuk bersembunyi dari diri Anda sendiri? itu pertanyaan yang menuntut kejujuran dari kita semua ya. Sampai kapan kita mau bertahan menipu diri sendiri demi sebuah citra? Sudahlah waktunya berhenti bersembunyi. Betul sekali, karena tempat di mana Anda paling merasa rapuh justru adalah titik awal pemulihan Anda. Terima kasih yang hangat kami ucapkan kepada Anda karena sudah menyimak obrolan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Bagi yang ingin bergabung dengan Kursirat, silakan download aplikasi NDC yang ada di Google Play Store. Tuhan Yesus memberkati.